Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, diksi mengenai politik identitas ini viral, Kang. Gara-gara apa yang disebut oleh Kang Dede. Jadi lengkapnya ini, kalau Kang Dede ini Dede Budiarto. Dia adalah komisaris PT Pelni. Nah, kenapa itu menjadi viral? Karena di Twitternya itu Kang Dede itu menyebutkan untuk jualan politik identitas yang akan digunakan ketika Anies Baswedan Copras-Capres, maka Stadion JIS digunakan untuk sholat Id. Jadi geger ini. Ya, Dede ini yang beberapa bulan lalu tertangkap basah menggunakan plat nomor Kemenham. Ya. Dan bukan plat nomor asli. Saya kira kelanjutannya nggak jelas juga, mungkin hanya ditegur saja kali ya. Tapi triknya bolehlah disampaikan ke rakyat biar nanti rakyat yang punya mobil tuh bisa juga biar aman di jalan gitu. Kang Dede jelas orang Sunda ya disebutnya Akang. Bikin malu aja nih Kang Dede nih. Mulutnya masih mulut dengan karakter buzzer gitu. Jadi selalu melihat hanya dalam satu sudut pandang. Jadi dia sangat lupa gitu dengan kegaduhan yang ditimbulkan oleh Gus Yakut misalkan yang mau membatasi toa masjid. Kalau kegiatan ibadah yang dilakukan oleh Anies Baswedan dianggap politik identitas, maka pembatasan toa masjid harus disebutnya apa gitu. Masa harus disebut Neo PKI gitu? Apakah mau Kang Dede disebut seperti itu? Kan jangan mau. Maka Anda juga harus bersikap fair gitu. Itu kan kegiatan ibadah gitu, bahwa rakyat Jakarta tentu dalam hal ini dan sekitarnya sangat menginginkan berada di sana karena itu sebuah karya yang fantastis. Salah satu stadion tercanggih yang ada di dunia hari ini. Tentu wajar dong orang pengen juga merasakan dalam suasana yang religius. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Anies Baswedan bahwa JIS ini bukan hanya digunakan untuk olahraga saja, tapi untuk berbagai kepentingan apapun. Bahkan kalau nggak salah sampai ada kalimat untuk ibu-ibu pengajian, arisan, silahkan dipakai. Nah ini kan kesetaraan yang tampilkan oleh Pak Anies dalam berbagai kebijakan yang di Jakarta, termasuk angkot gratis, kemudian trotoar yang dibuat semakin lebar. Ini kan bentuk kepedulian, bentuk perhatian seorang Anies Baswedan terhadap warga Jakarta, bukan terhadap para elitnya. Gitu. Jualan istilah politik identitas ini sudah sering digunakan oleh orang-orang macam Kang Dede ini, gitu, untuk mendegradasi dukungan umat Islam terhadap capres di 2024. Ya. Tapi kan konon katanya JIS itu juga sebelum dipakai sholat Id, ya. Ini sudah dipakai juga untuk perayaan Natal, gitu loh. Jadi perayaan Natal keluarga besar proyek Jakarta International Stadium. Nah, berarti di Desember ya? Desember itu Sabtu 18 Desember 2021, gitu loh. Itu bukti gitu bahwa apa yang disampaikan Kang Dede ini gugur langsung karena dia bicara hanya berdasarkan pesanan barangkali gitu. Karena buktinya dia tidak sempat mengecek di beberapa bulan kemarin itu dilakukan justru oleh umat Kristiani terlebih dahulu. Dan tidak ada yang menyoroti soal itu gitu ya. Tapi ketika ini dipakai sholat Id, saya nggak tahu apakah ini jadi semacam Islamfobia versi lain gitu. Mudah-mudahan tidak ya, tapi barangkali ini lebih pada ketakutan dari para capres lain. Kok Pak Jokowinya sendiri langsung hijrah itu sholatnya nggak di Jakarta karena nama besar Anies Baswedan mungkin akan menutupi kebesaran nama seorang presiden Indonesia. Ya, memang pejabat-pejabat negara seharusnya ya sejatinya ketika menyampaikan statement itu harus yang elok lah ya, yang santun, yang menenteramkan begitu, yang tidak terkesan oleh publik menjadi terkesan negatif atau dan sebagainya gitu loh. Ini kalau bicara soal itu ada ucapan juga ini yang disoroti, ucapan Lebaran, Kang. Ucapan Lebaran yang disoroti oleh netizen gitu. Jadi ucapan Lebaran ini disampaikan oleh Menteri Agama. Jadi ada ucapan Selamat Idul Fitri lah dari Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Bagus kan. Nah, yang disoroti oleh netizen adalah ini ucapannya
apa ya, intinya tidak pas lah gitu loh. Karena saya sebutkan, saya bacakan ya. Jadi sebagai manusia biasa, apalagi pimpinan organisasi dengan 7 juta anggota, tentu saya memiliki bejibun kesalahan. Izinkan saya memohon maaf dan memberikan ucapan selamat merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah. Ya, maafkan juga Pak Menteri Agama. Banyak salah juga ya kita, gitu. Manusia tempat salah. Ini seperti yang mencoba merendahkan hati, meningkatkan citra. Kenapa itu? Ya, tadi kan dengan berjibun kesalahan segala macam, itu kan seperti yang perilaku orang yang rendah hati. Gitu. Tapi di sisi lain dia menyebut bahwa saya pemimpin 7 juta anggota. Banser berarti itu ya. Wah, itu kan arogansi yang ditampilkan oleh seorang Gus Yakut bahwa saya punya masa, jangan macam-macam dengan saya kan. Kurang lebih yang terdengar oleh rakyat tuh begitu. Kalau 7 juta yang dipimpin oleh Gus Yakut, artinya ada 200 juta lebih yang tidak dipimpin oleh Gus Yakut. Gitu. 7 jutanya tidak berbanding langsung. Gitu. Sorotan kedua saya, kaget juga saya ketika mendengar itu. Makanya tadi saya bilang, oh, bagus itu gitu. Karena saya kira dia menyampaikan itu dalam kapasitasnya sebagai Menteri Agama. Yang sejak dia diangkat menjadi Menteri Pengganti, dia selalu mengusung kata-kata yang kurang lebih, saya ini Menteri semua agama. Dia mengucapkan banyak ucapan selamat kepada perayaan agama-agama yang lain selain Islam. Bahkan terhadap yang tidak diakui sekalipun dia mengucapkan selamat. Ada jejak digitalnya ke Ahmadiyah dan beberapa yang lainnya gitu. Nah, dan itu dilakukan dalam kapasitas dia sebagai Menteri Agama. Lah bagian yang ke umat Islam kok dalam kapasitas sebagai Ketua Banser. Ini gimana ceritanya ini gitu. Jadi dia sebagai Menteri Agama dia tidak mengucapkan selamat Idul Fitri kepada umat Islam. Begitu artinya gitu. Ya, ini semacam bisa dibilang apakah semacam arogansi gitu kan? Ya jelas, tadi kan sudah dibilang bahwa saya memimpin 7 juta. Ngapain nyebut angka 7 juta gitu? Kan yang tertangkap oleh rakyat adalah Anda jangan ngutik-ngutik saya, Anda jangan mojok-mojokin saya. Ingat loh, saya punya 7 juta pasukan. Kan gitu gitu. Ya, itulah kenapa statement seorang pejabat negara harus hati-hati ya. Iya, betul. Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini. Yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa. Via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.